Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi mushafi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at ila akhiril ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarram, terkhusus ketua DKM dan segenap para staf-stafnya yang mudah-mudahan insyaallah selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur di dalam naungan rahmat istiqamah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin, bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah. Dan mohon maaf al-fakir tidak absen namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan ini, silaturahmi ini, pengajian kita ini selalu dibimbing hati kita dan zahir batin kita untuk mengamalkan segala ilmu-ilmu yang kita dapat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat, puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang pengajian seperti rutinitas biasa, yaitu jadwal al-fakir ya, mengajar tauhid. Kemarin sampai di halaman ke-7 ya, sudah lewat sampai 10 ya. 10 atau berapa, coba dilihat, cek dulu. 7, halaman 7, 11 ya. Halamannya halaman 7 di bagian 11 di kitab Aqidatul Awamnya. Sebelum kita mulai, kita baca doa Fatihah khusus untuk muallif al-hadzal kitab, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Senantiasa Allah diberikan selalu kuburnya raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Shallallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayna amin. Sifat wajib bagi Allah, yuk baca dulu bareng-bareng. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Yang kemarin kita bahas, mari sama-sama kita baca bareng-bareng. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu. Ayo suaranya. Kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sama' basar kalam ran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu namanya sifat wajib bagi Allah. Ada 20 sifat yang sudah kelewat kemarin kita pelajari. Pas alhamdulillah sekarang masuk bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Jadi luar biasa keutamaannya. Keutamaan nuntut ilmu, keutamaan daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dilahirkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Bapak-bapak Nabi Muhammad dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kok di tahun gajah, Ustaz? Sejarahnya apa ya? Nah, itu sejarahnya Raja Abrahah itu. Ketika yang didakwahkan Nabi, orang sholat semuanya pada ke Mekah gitu. Akhirnya Raja Abrahah penasaran, kepengen bikin Mekah juga. Di daerah dia tuh dibikin Mekah juga. Mirip bangunannya seperti itu, tapi tidak. Karena memang itu Syatrul Masjidil Haram, Allah yang memberikan petunjuk. Jadi Raja Abrahah tetap nggak ada pengikutnya, nggak ada yang mau. Mayoritas umat Islam maunya ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini lebih banyak kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan bulan-bulan lainnya. Karena nggak ada yang lebih hebat. Salawat itu keutamaannya sangat luar biasa. Di antaranya banyak sekali. Kalau sering disampaikan para asatid, kalau salawat sekali maka Allah balas dengan 10 rahmat Allah. Sekali salawat Allah balas 10 rahmat. Kemudian kalau kita baca 10 salawat maka Allah membalas 100 rahmat. Kalau kita baca salawat 100 kali maka Allah balas ganjaran 1000 rahmat. Nah terakhir kalau kita baca salawat berapa? 1000 kali maka lam tamassahun nar, dibebaskan kita daripada api neraka. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini ditanamkan terus hati kita kepada Allah agar kita bisa selalu istiqamah membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayatnya dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau salat, Allah salat enggak, Pak? Salat, merintahin salat, Allah salat enggak? Allah nyuruh kita salat nih. Isra Mi'raj Nabi dapat 5 rakaat oleh salat kita. Allah merintahin salat, tapi Allah salat enggak? Enggak salat. Allah merintahin kita zakat. Allah zakat enggak? Agak. Allah merintahin hukum-hukum yang lainnya, tapi Allah ngerjain enggak? Enggak. Tapi kalau salawat kepada Nabi, Allah yang awal membacakan salawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna, bersalawat Allah kepada siapa? Ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berarti ada apa di situ? Berarti Nabi Muhammad luar biasa, keajaiban dan luar biasa ciptaan Allah satu-satunya.
Subhanallah. Allah salawat sama Nabi Muhammad. Salawatnya Allah apa? Allah terus memaksumkan Nabi Muhammad. Jadi salawatnya Allah beda dengan salawat kita. Salawat Allah adalah memaksumkan Allah. Allah selalu memberikan ampunan maghfirah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kan kagak mikirin diri sendiri, dia mah udah enak aja, udah seneng di surga, kagak mau. Dia mah kepinginnya sama umat nabinya, sama kita nih umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak mau nggak jadi umat Nabi Muhammad? Mau nggak? Nah, ini mumpung masih ada sedikit bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita jadi umat Nabi Muhammad sungguh hebat dan luar biasa. Umat-umat Nabi terdahulu, Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25 itu kepingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah bersalawat kepada Nabi dengan memaksumkan. Kemudian yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaika, dan malaikat bersalawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salawat malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak, salawat malaikat adalah selalu mengistighfarkan, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi terus dalam naungan ampunan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat yang mulia. Nabi malaikat juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kira-kira mulia enggak, Pak? Luar biasa mulianya. Nah, kita nih kalau istiqomah, maka kita kehebatannya lebih di atas malaikat, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita istiqomah, maka kehebatan kita itu lebih hebat, lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kalah keistiqomahannya, maka balhum adal, menuruti hawa nafsu maksudnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Jadi kalau dia imannya ngedrop, bahkan terus ngedrop mengikuti hawa nafsunya, maka itu lebih rendah makhluk itu daripada binatang. Tapi kalau kita istiqamah, itu malaikat kalah. Keutamaan malaikat, kehebatannya kalah sama kita. Malaikat mah hebat, memang hebat, kita akui hebat karena disuruh zikir sama Allah. Wahai malaikat, zikir sampai hari kiamat. Zikir aja dia mah enggak makan, enggak minum. Lah kita ntar zikir, ntar makan, ntar minum, ntar tidur. Tapi walaupun seperti itu, manusia bisa istiqomah sedikit, tapi mau apapun, baik ibadah, sunnah, wajib, ataupun amaliyah yang kecil di mata manusia, tetapi diistiqomahkan, nah itu di mata Allah besar keutamaannya gitu. Nah, jadi hal-hal yang kecil, kisah di dalam kitab Usfuriyah, Bapak pernah dengar kitab Usfuriyah? Burung, usfur itu burung. Di dalam kitab itu dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, lagi itu sedang menghampiri seorang anak-anak lagi mainin burung. Itu burung itu dipanggil sama Sayyidina Umar, kemudian diminta sama Sayyidina Umar, wahai anakku ya bunayya, ta'al, sini burung itu, aku beli. Itu kata Sayyidina Umar. Apa kata anak itu? Baik khalifah, dikasihkan burung tersebut. Maka burung tersebut diberikan ke khalifah, dilepasin sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dilepasin, akhirnya dimimpikan oleh ulama besar, dan banyak para ulama memimpikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar mendapatkan keutamaan Raudhah min Riyadil Jinan, yaitu taman dari taman surganya Allah. Di kuburnya itu dimimpikan para ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang ma'rifatullah, bukan ulama-ulama abal-abal. Jadi ulama-ulamanya luar biasa begitu. Jadi kan ada kisah Syekh Siti Jenar,
dan banyak lagi para wali-wali Allah semacam itu, wali-wali yang memimpikannya. Apa dimimpikannya? Bahwa Sayyidina Umar diberikan keutamaan luar biasa di dalam kubur. Di antaranya ditanya sama ulama wali itu, wahai Sayyidina Umar, amalan apakah yang kau kerjakan di muka bumi ini, begitu, di muka bumi, sehingga engkau mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa, gitu, dalam mimpi itu. Kemudian apa jawaban Sayyidina Umar? Ditanya lagi, ditanya dengan tukyai para wali, apakah dengan amalmu, apakah dengan ibadahmu, apakah dengan kehebatan perjuanganmu membela agama Allah? Sayyidina Umar bilang, dengan kuasa Allah saya membebaskan burung, dilepaskan sehingga burung itu bebas mencari makan. Nah, itu keutamaannya luar biasa. Jadi dalam kitab Usfuriyah dikatakan itu amal yang kecil itu kan kecil menurut kita. Kecil enggak, Pak? Kecil, enggak ada. Yalah burung pipit gitu kan. Burung pipit kita tangkap. Terus kita tangkap, kalau kita mah kan kita kandangin ya. Buat piaraan mahal. Ya tapi diempanin. Kalau kagak diempanin sampai mati dosa. Maksudnya terbang luas itu biar dia cari makan begitu. Kan kalau anak kecil kan kalau dia mainin kan ditarik, diulur pakai benang begitu kan. Lama-lama mati itu burung begitu. Nah, maka kita boleh enggak miara burung? Boleh-boleh saja burung dipiara. Yang penting diurusin dengan maksimal minumnya, makannya dan sebagainya begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sedikit sekecil apapun amal yang baik kita lakukan. Membuang benda tajam di jalan dan sebagainya itu juga termasuk daripada amal yang luar biasa, yang kecil tetapi pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita enggak tahu keridhaan Allah ada letak di mana. Keridhaan Allah kita enggak tahu. Kalau hadis Nabi, ridhallah fi ridha walidin, ada. Jadi ridha Allah terletak ridha orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Itu memang ada hadis. Tetapi ada juga dalam banyak hadis yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu hal yang kecil-kecil juga itu kalau Allah ridha perbuatan baik itu dilakukan, maka insya Allah akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Baik, langsung saja. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dunya amin. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib, yaitu fatah. Yang pertama fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi nabi itu enggak mungkin bodoh. Nabi itu cerdas begitu. Bahkan Nabi Muhammad katanya ummiyi, ini banyak penafsiran. Al-ummiyi ini di sini adalah bodoh. Bodoh dalam arti bukan sebodohnya seperti manusia. Bodoh agar orang-orang Yahudi dan Nasara tidak menganggap Nabi Muhammad itu yang menciptakan Al-Quran, yang membuat Al-Quran. Makanya Nabi dikatakan al-ummi. Ummi itu bodoh dalam arti bodoh, bukan bodoh sesungguhnya begitu. Biar orang Yahudi Nasara itu tahu, Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad begitu. Itu mah rekayasa Nabi Muhammad, padahal tidak. Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan manusia, tetapi buatan Allah, kalamullah. Makanya ditantang sama Allah, la tashtaru bi ayatillah thamanan qalila gitu. Ada di dalam surah Al-Baqarah itu disuruh bawa yang paling hebat daripada ulama-ulama dah begitu. Tuh buat kira-kira Al-Quran bisa enggak gitu. Daripada rahib-rahib, daripada tukang sihir dan sebagainya. Orang-orang Yahudi Nasara maksudnya, bukan ulama para kiai, tetapi orang-orang rahib, tukang sihir, pendeta dan sebagainya. Ditantang sama Allah, tuh buat Al-Quran kalau emang tuh buatan manusia. Tetapi tidak bisa, Al-Quran itu buatan Allah. Bahkan kalam Allah itu luar biasa secara bahasanya,
terus kemudian udah komplit sekali sastra bahasanya luar biasa. Begitu. Nabil ummi. Nah, Nabi ini ummi. Ummi dalam arti agar tidak dianggap sama Yahudi Nasara bahwasanya Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu yang pertama adalah cerdas. Iqra, Iqra. Dalam tafsirnya ma ana biqari. Wahai Muhammad, bacalah olehmu. Saya enggak bisa membaca sampai 3 kali. Sama malaikat Jibril diajarkan. Kemudian dibaca Iqra. Bacalah olehmu. Baca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Iqra itu artinya membaca, bukan menghafal. Iqra membaca. Orang sering membaca, rajin membaca, maka akan cerdas, begitu. Bukan menghafal. Ketika sering dibaca, dia akan hafal, gitu. Kalau Imam Syafi'i baca kitab atau baca Quran, sekali baca langsung lengket, langsung dalam hatinya nempel. Dia baca surah Al-Baqarah nih pakai Quran, setelah baca selesai ditutup lagi udah hafal. Kalau kita hafal nggak ya? Boro-boro. Paling surah akhir doang itu yang amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal sering dibacain tahlil itu mah insyaallah hafal. Tapi jangan diremehin itu ayat. Ayat itu sangat luar biasa, mengusir dalam hadis Nabi, bisa mengusir daripada sahabat jin, bahkan jin ifrit juga kabur kalau orang baca itu. Lillahi ma fis samawat sampai amanar rasul, seperti itu. Akhir daripada surah Al-Baqarah. Nah, jadi setiap rasul nabi itu cerdas, gitu. Kemudian yang kedua adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Ini yang sudah sulit nih sekarang nih, jujur ini luar biasa nih. Jadi udah jarang sekali kalau manusia jujur. Baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Karena udah gimana ya? Udah zamannya. Makanya di dalam hadis saya di zaman, nah, nanti akan datang suatu zaman yafirruna anil ulama. Ini orang pada jauh daripada ulama. Kalau udah jauh dari ulama, maka Allah turunkan 3 bala, 3 musibah. Di antaranya adalah imamul adil, pemimpin yang jujur, yang adil. Nah, itu nggak ada, udah diangkat sama Allah yang begitu. Pemimpin yang jujur diangkat sama Allah. Terus adanya apa? Ya, pemimpin yang zalim, pemimpin dari bawahan sampai atasan, pemimpin maaf dalam tanda kutip yang zalim. Ini kata Nabi, saya di zaman yafiruna anil ulama. Nanti ada suatu zaman orang itu udah jauh lari daripada ulama. Jadi nggak mau deketin ulama, nggak mau ngaji sama ulama, belajar sama ulama nggak mau. Tapi kalau sekarang insya Allah masih banyak yang ngaji sama ulama. Insya Allah ini bukan sayati zaman, bukan akhir zaman insya Allah. Kemudian diantaranya juga orang itu usahanya, kerjaannya diangkat keberkahannya, itu diantaranya. Nah, yang kedua, jadi kalau orang yang lari sama ulama, nggak mau ngaji, keberkahan hartanya, keberkahan usahanya, bisnisnya diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu. Maka orang yang rajin ngaji, rajin dekat sama ulama, keutamaannya besar. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadas sana. Memberikan salam, mengucapkan salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Kiai, assalamualaikum Habib, karena Allah cintanya kita. Wassalamuka 'alal alim khairul laka min ibadas sana. Itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Ibadah sunnah 1 tahun. Memberikan salam doang karena cinta, karena Allah. Itu keutamaannya adalah seperti keutamaannya sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang kuat sholat 1000 rakaat? Jamaah ada yang kuat? Boro-boro. Sholat tarawih juga kadang lihat jadwal imam.
Wah, Said Yusuf nih lama nih. Pulang lagi dia. Lamaan. Kalau yang cepat nih ekspres. Nah, ada di mana tuh? Di daerah ada sholat tarawih cepat. Allahu Akbar. Nah, itu apa juga tidak mencerminkan secara ilmu fikih yang sempurna. Jadi banyak yang, kecuali para hafidh hufad itu bacaannya ada bacaan tertentu yang untuk murojaah, yang mengulang hafalan. Tapi kalau mengulang hafalan dengan, kan makanya dulu para sahabat, para ulama-ulama, para wali Allah, imam-imam kita nih madhab-madhab itu baca Quran kan bahkan sehari khatam, bahkan nggak sampai sehari khatam, semalaman doang dia bisa khatam. Itu dengan bacaan apa? Dengan bacaan murojaah para hafidh hufad. Beda dengan diaplikasikan secara fikih ketika kita sholat berjamaah. Nah itu mah bisa jantungan yang tua, yang muda juga jantungan. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jadi ada tata caranya juga begitu. Kemudian yang ketiga, setelah daripada cerdas dan jujur, kemudian watabligh, yaitu adalah menyampaikan. Jadi seorang nabi rasul itu tugasnya berdakwah, menyampaikan kebaik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi setiap pendakwah itu membawa atau mengajak daripada kebaikan dan memberikan hal-hal yang berdakwah, memberikan hal-hal yang tidak baik, dalam arti mengajarkan bahwasanya ini itu tidak baik, maka jangan dilakukan, bahwasanya ini baik itu dilakukan. Gitu. Itu seseorang pendakwah atau seorang nabi itu tabligh, tapi betul-betul menyampaikan, tidak meleset. Kadang-kadang nauzubillah dalam tanda kutip ada juga yang memberikan kebaikan, sholat gitu. Dia kagak sholat, ada yang begitu. Tablighnya bukan tabligh seperti para rasul, para anbiya. Nah, ini betul-betul disampaikan. Jadi sifat wajibnya bagi rasul diantaranya adalah yang pertama cerdas, yang kedua jujur, yang ketiga menyampaikan, yang terakhir adalah amanah, dipercaya. Wal amanah, dipercaya. Jadi rasul itu pasti terpercaya, karena rasul itu wajib, itu nggak bisa dipungkiri, ada 4 itu. Jadi cerdas, jujur, menyampaikan, dan amanah. Nah, itu nggak mungkin, pasti. Kalau kita sebagai manusia banyak nyelewengnya, 4 ini banyak diselewengin karena kelupaan, mungkin karena manusia itu tempat lupa dan salah. Al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat lupa dan salah. Tapi kalau nabi, setiap salah Allah turunkan wahyu Al-Quran. Jadi setiap kesalahan itu langsung dimonitor sama malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam dulu kan di surga kan, diperintahkan Allah di surga, kemudian diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam seorang Hawa, Siti Hawa. Setelah ada di surga, udah enak-enak, wala taqrabu hadhihi syajarah, kata Allah, jangan deketin tuh pohon khuldi namanya. Digoda sama syaitan. Sekelas nabi bisa lengser sama setan, bagaimana ke kelas kita, sekelas Ucup, sekelas kita ini, ya Allah. Makanya terus berusaha, karena imannya manusia yazid wa yanqus, ntar naik ntar turun, itu pasti sampai hari kiamat. Gimana cara menetapkan iman, mempertahankan iman? Dengan kita banyak sholawat, berzikir, baca Quran. Nah, itu bisa menetapkan iman.
Ketika lagi turun rendah, males banget ibadah. Apa di sini mah kagak ada yang males ibadah ya? Ada nggak hawanya kadang? Orang gue capek banget, males banget. Nah itu pasti, karena itu manusia. Yazid wa yankus, ntar naik, ntar turun. Dipertahankan dengan berzikir, banyak istighfar, banyak baca Quran. Minimal kalau dalam keadaan lalai kita istighfar dah. Kan lalai itu dalam arti kita lagi males, lagi luar biasa kemalasan kita sama Allah ibadah, zikir dah. Tapi wajibnya jangan ditinggal gitu. Tetap wajibnya dijalankan walaupun dia menjalankannya mungkin tidak segiat berjamaah dan sebagainya begitu. Tetapi lebih keutamanya adalah berjamaah gitu. Karena memang orang itu nggak bisa langsung dikatakan wah tumben sholat jamaah begitu. Kadang ada yang nggak siap hatinya, gitu. Jadi kita ibadah itu masing-masing kita perhatikan diri kita, jangan memperhatikan orang lain. Nanti dia bisa ngaji, belajar dan sebagainya. Jadi kita perlu perhatikan diri kita. Kadang kekurangan kita yang banyak kita lupa. Banyak kekurangan orang lain, kita kita hasudin terus begitu. Jangan, karena setiap sesuatu iman ketika sudah diberikan Allah hidayah, maka nggak bisa manusia memberikan hidayah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi adalah amanah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya adalah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang disampaikan maka Rasul seorang nabi tidak akan bohong, tidak akan khianat dan sebagainya gitu. Kemudian yang ke-12, wajaiz, wenang bagi mereka ialah berkebiasaan yang berlaku bagi manusia biasa tanpa mengurangi kedudukannya sebagai nabi, seperti sakit yang ringan dan sebagainya. Ya seorang nabi juga sakit, karena nabi adalah manusia seperti kita. Tetapi lakal bashar, manusia tapi bukan seperti manusia. Nabi buang air enggak? Buang air. Nabi kencing. Dan nabi-nabi sesuai yang manusia lakukan, nah itulah nabi. Sama dengan kita. Tetapi beda, tidur nabi enggak tidur. Tidurnya nabi beda dengan tidur kita, begitu. Tidurnya nabi, hatinya tidak tidur. Tidurnya kita, hatinya tidur, bahkan ngorok gitu. Lupa sama akhirat. Jadi lakal bashar, nabi itu sama seperti manusia, tetapi beda daripada manusia. Ada keutamaan dan kelebihannya. Nah kalau nabi sama manusia mah enak, wah kita berarti sama nih sama nabi, bukan. Jadi bedanya nabi itu, nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sama halnya dengan kita. Cuma kebaikan-kebaikannya, perilaku-perilaku para nabi itu mencontohkan, menggambarkan isi di dalam kandungan ayat suci Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika balik dari masjid, pulang ke rumah, telat, Assalamualaikum, istrinya tuh nggak dijawab sampai 3 kali. Rasul bukan marah-marah, bukan ngedobrak pintu, Assalamualaikum, dasar lo, begitu. Dasar lo kagak mau dibukain pintu, gua dari tadi lama buat di depan nungguin. Nah, gitu kan kadang ada aja aki-aki yang begitu. Orang aki-aki almarhum gitu. Orang tua kakek nenek kita dulu kadang ada yang begitu. Rasul tidak. 3 kali enggak dijawab salam, maka gelar sajadahnya, gelar sorbannya, tidur di depan pintu. Ketika dibuka pas waktu qiyamul lail, seorang istrinya, ya Allah ya Rasulullah, maafin aku, kata istrinya tuh, minta maaf duluan istrinya. Tetapi Rasul juga berebut minta maaf. Wahai istriku ya Humairah, maafin aku terlambat pulang
maka engkau sudah ngantuk dan mengunci pintu. Nah, itu kan kalau setiap perbuatan-perbuatan ketika tawadhu saling memaafkan, maka tidak ada terjadi kecekcokan dan sebagainya. Itu contoh bagi kita semua ketika kita berumah tangga juga ada halnya kadang gesekan. Ketika orang rumah tangga kan seperti orang naik perahu di tengah laut. Kalau di tengah laut nahkodanya kita nih enggak akurat, enggak sama, maka akan terbalik perahu kita begitu. Gimana caranya? Ya kita bersama-sama untuk mengarungi laut tersebut agar kita bisa selamat. Gimana caranya? Saling mengaji diri, baca diri, ngaji diri, belajar. Suaminya belajar, istrinya juga belajar. Sekarang mah banyak sekali media-media yang untuk memanfaatkan belajar. Seorang istri nggak ada alasan gini, pekerja, terus juga nggak ada waktu untuk belajar, nggak bisa seperti itu. Sekarang medsos, Facebook dan sebagainya udah banyak luar biasa. Di situ manfaatnya banyak sekali. Tetapi bukan berarti kita belajar sama medsos terus, gurunya Mbah Google, bukan juga. Gurunya ada seorang kiai, ustadz atau seorang ustazah dan sebagainya. Nah, jadi perlu kita belajar, jangan sampai ketika rumah tangga digoyang dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala pecah. Sehingga kan firaq itu, cerai itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tim GGS makanya insyaallah enggak bakal firaq, enggak bakal pecah. Amin ya rabbal. Kompak. Main bulu tangkis kompak. Makan maghrib kompak. Kompak, apalagi sama istri, luar biasa kompaknya insyaallah. Yang ke-13, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Mereka mendapat perlindungan Allah dari perbuatan dosa. Nah, inilah seorang nabi seperti juga para malaikat seluruhnya, hal-hal itu diperlindungkan. Perlindungan itu wajib, bahkan para nabi lebih utama daripada para malaikat. Nah, jadi ini seorang nabi, seorang rasul dipelihara daripada perbuatan dosa. Seperti juga para malaikat mah iya, dia mah dibilang kayak robot dong malaikatan, bukan. Malaikat dibilang robot. Kalau dibilang zikir sampai kiamat, istighfar aja dia mah udah, agar dia punya nafsu. Nah, kalau kita kan istighfar, kadang-kadang hati kita, pikiran kita melayang kemana-mana. Nah, itu nafsu namanya. Kalau kita condong hati dengan pikiran kita fokus ke Allah, resonansinya ke Allah, maka itu yang mengikat kita di dalam kekhusyuan. Nah, kalau malaikat mah enggak kan. Zikir aja, Allah baca Quran terus gitu. Enggak pernah bosan baca Quran. Kalau ini menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah, sehingga kita bisa menjalankan, mengaplikasikan, dan selalu bertambah kebaikan-kebaikan dari umur kita dan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.